benua antara Asia dan benua Eropa. Negara ini memiliki area seluas 783.562 km persegi dengan perkiraan jumlah penduduk 77.695.904 jiwa. Turki adalah negara sekuler tanpa agama resmi. Konstitusi Turki mengatur kebebasan beragama dan hati nurani. Namun, 82% penduduk Turki memeluk agama Islam. Ibu kota Turki berada di Ankara, namun kota terbesar di negara ini adalah Istanbul, disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua. Lalu, di manakah sebenarnya posisi Turki ini? Di Asia atau di Eropa? Berdasarkan daratan Turki diposisikan 95% di Asia dan 5% di Eropa. Daratan di Asia mewakilkan Anatolia atau dikenal juga dengan nama Asia Kecil. Turki Asia atau dataran tinggi Anatolia. Wilayah ini memiliki iklim campuran, subur, semi kering, dan wilayahnya dipenuhi perbukitan dan pegunungan. Sedangkan wilayah Turki yang 5% di Eropa mewakili sisi barat Istanbul hingga ke perbatasan Bulgaria dan Yunani, rumah bagi 10% penduduk Turki. Perlu kamu ketahui bahwa Istanbul adalah kota nomor 3 terpadat di Eropa setelah Moskow dan Paris. Adapun yang memisahkan Anatolia dengan Asia adalah Selat Turki yang mencakup Bosporus, Laut Marmara, dan Dardaneles yang menghubungkan Laut Aegean dengan Laut Hitam. Turki adalah anggota NATO dan memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO serta berbagi kebijakan nuklir dengan Jerman, Belgia, Belanda, dan Italia. Turki juga merupakan salah satu anggota pendiri PBB dan telah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Selain itu, negara yang identik dengan kuliner kebabnya ini juga memiliki banyak fakta unik lainnya yang sayang untuk kamu lewatkan. Berikut adalah ulasannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, yuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel P Travelers. Let's go! Istanbul, satu-satunya kota di dunia yang terletak di benua Asia dan Eropa. Pernahkah kamu berpikir ingin berpijak di suatu kota yang berdiri di atas dua benua? Ternyata hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Ada beberapa kota di dunia yang berdiri di atas dua benua sekaligus. Uniknya, penduduk kota bisa tinggal terpisah di sebagian benua yang lain dan sebagian lainnya menghuni benua yang berbeda. Istanbul adalah salah satunya. Istanbul merupakan kota terbesar di Turki yang memiliki luas sekitar 5.343 km persegi. Kota ini dulu dikenal dengan nama Bizantium atau Konstantinopel. Menurut World Atlas, Istanbul termasuk ke dalam benua Asia dan Eropa. Dan uniknya lagi, sepertiga penduduknya menghuni kawasan benua Asia, sedangkan sisanya menghuni kawasan benua Eropa. Pusat ekonomi di kota ini berada di sisi benua Eropa. Selat Bosporus memiliki peranan penting yang memisahkan antara benua Asia dan benua Eropa. Hingga saat ini, Istanbul tetap menjadi kota syarat akan sejarah yang diminati banyak wisatawan. Pesona 70 museum menjadikan kota ini sangat menarik untuk dikunjungi. Kapadokia, salah satu warisan dunia UNESCO. Jika kamu berencana atau sedang berlibur ke Turki, jangan lewatkan untuk mengunjungi Kapadokia. Ya, destinasi wisata kedua yang banyak digandrungi para wisatawan setelah Istanbul. Berjarak sekitar 800 km, perjalanan dari Istanbul ke Kapadokia menghabiskan waktu sekitar 10 hingga 12 jam melalui jalur darat. Memang, kurang lengkap rasanya jika pergi ke Turki tanpa berwisata ke Kapadokia. Bak negeri dongeng, kota ini menawarkan panorama keindahan bebatuan khasnya untuk dinikmati.
Formasi bebatuan unik yang tersaji memiliki beragam bentuk dan ukuran. Memang sangat menarik untuk dilihat. Apalagi bila menikmatinya melalui di atas langit. Wah, salah satu cara menikmati pemandangan kota yang ditemukan oleh Bang Head itu adalah dengan balon udara. Sebagai informasi, wisata balon udara di Kapadokia merupakan salah satu yang terbaik di dunia loh. Dengan menaiki balon udara, kamu bisa melihat pemandangan luar biasa kota Kapadokia dari atas langit. Tentu saja, pemandangan unik tersebut tidak akan kamu temui di belahan bumi manapun. Kapadokia sendiri masuk ke dalam daftar World Heritage UNESCO. Hagia Sophia, masjid megah yang pernah jadi gereja dan museum. Hagia Sophia adalah sebuah masjid agung yang terletak di Istanbul, Turki. Dibangun sejak ribuan tahun silam, masjid ini menjadi saksi bisu sejarah berkembangnya Islam pada masa lalu. Keunikan dan keindahan masjid ini menjadi tujuan wisata religi bagi para wisatawan yang berkunjung ke Turki. Hagia Sophia dulunya merupakan sebuah gereja pada abad ke-6 Masehi dan menjadi bangunan paling penting di masa itu. Bahkan, gereja ini dijuluki sebagai gereja kebijaksanaan suci. Namun, setelah kejatuhan kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II, mengubah gereja ini menjadikan masjid. Untuk membangun masjid yang megah ini diperlukan waktu yang cukup lama, yaitu selama 6 tahun. Pada tahun 1934, Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk mensekulerkan bangunan tersebut dan menjadikannya sebagai museum pada tahun 1935. Namun, pada tahun 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuat keputusan kontroversial sekaligus melegakan hati umat Islam dengan mengubah fungsi bangunan tersebut kembali menjadi masjid. Karena keindahannya, Hagia Sophia ditetapkan sebagai komponen dari situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985. Pasar tertua di dunia ada di Turki. Berwisata ke Istanbul, wajib mengunjungi tempat yang satu ini, Grand Bazaar Istanbul, yang merupakan pasar tertutup dan tertua di dunia. Pasar ini menjual beraneka ragam barang dan juga oleh-oleh. Nilai tukar rupiah terhadap lira Turki yang cukup bagus membuat harga barang di Grand Bazaar tidak terasa mahal. Sebagai pasar tertutup tertua dan terluas di dunia, Grand Bazaar Istanbul masuk ke dalam kategori monumen bersejarah. Pasar ini dibangun sejak pertengahan abad ke-15 karena saking tuanya di Grand Bazaar bahkan disebut sebagai salah satu mal tertua di dunia. Sebagai destinasi wisata utama di Istanbul, pasar yang memiliki 5.000 toko ini menarik 250.000 hingga 400.000 pengunjung setiap harinya. Pada 2014, Grand Bazaar Istanbul disebut sebagai tempat wisata yang paling sering dikunjungi di dunia, di mana 91.250.000 turis mengunjungi pasar ini. Sebagai pasar tertua di dunia, Grand Bazaar Istanbul memiliki gaya arsitektur yang kuno dan indah. Pasar ini memiliki 22 gerbang yang bisa digunakan sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Di Grand Bazaar, kamu juga bisa menemukan aneka ragam barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, rempah-rempah, teh, kain sutra, keramik, perhiasan, tas, sepatu, souvenir seperti magnet, gantungan kunci, peralatan makan, dan makanan ringan khas Turki yang biasa disebut dengan baklava. Bagi orang Indonesia yang sedang melancong ke Turki, tak perlu khawatir. Beberapa pedagang di sini cukup familiar dengan Indonesia dan mereka bisa berbicara beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan segan-segan ya untuk menyebut kalau kamu dari Indonesia saat traveling ke Turki. Es krim dondurma dari Turki. Nah, selain memiliki destinasi wisata yang cantik, Turki juga merupakan negara yang banyak dengan keunikan. Salah satunya adalah es krim dondurma
atau lebih dikenal dengan es krim Turki. Meski hanyalah sebuah es krim, namun es krim yang satu ini sangat berbeda dengan jenis es krim pada umumnya. Salah satu keistimewaan dari es krim dondurma dibandingkan dengan es krim lainnya adalah bahan yang digunakan. Es krim dondurma dibuat dari susu, gula, dan maktik, atau biasa disebut dengan pohon khas Turki yang tumbuh di daerah pegunungan, serta dilengkapi dengan taburan tepung dan bunga anggrek. Getah pohon maktik dan ekstrak bunga anggrek inilah yang membuat tekstur es krim dondurma lebih lengket dibandingkan dengan es krim pada umumnya. Bagi kamu yang pertama kali mencoba es krim Turki ini, mungkin akan merasa dikerjai karena menghadapi tingkah iseng para penjualnya. Si penjual akan melakukan atraksi dan pembeli harus berusaha merebut es krim tersebut dari tangannya. Tapi jangan kesal dulu, karena sebenarnya hal itu merupakan keunikan dari es krim dondurma. Nah, itu tadi adalah ulasan info menarik tentang negara Turki. Gimana pendapatmu tentang negara Turki? Kalau kamu punya info dan pengalaman menarik tentang negara ini, kamu bisa menuliskan komentarmu di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update informasi menarik dari P Travelers. Stay safe and see you!